Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada minggu lalu, materi yang sudah kita bahas adalah materi berilmu dan kerja keras. Bapak harap kalian masih ingat dengan materi tersebut ya. Kalau sudah lupa, silahkan buka lagi bukunya, review lagi pembahasan tentang berilmu dan kerja keras. Untuk pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas adalah materi lanjutan dari berilmu dan kerja keras. Materi tersebut adalah materi tentang kreatif, produktif, dan inovatif. Baik, tanpa berlama-lama, silakan buka bukunya, lihat halaman 36. Materi yang pertama adalah kreatif. Apa itu pengertian kreatif? Ya, bisa dibaca ya. Pengertian kreatif berarti berdaya cipta atau memiliki daya cipta. Kemudian untuk dalilnya, dalil perintah kreatif di sini ada di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bisa kita baca bersama, artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, itu dia potongan terjemah dari ayat 11 surat Ar-Ra'd. Di sini ada pembahasannya. Maksud Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu merubah nasibnya sendiri adalah seseorang itu mau berusaha untuk menggapai sesuatu yang lebih baik dari semula. Jadi masalah nasib seseorang itu sangat bergantung dari usahanya. Orang yang nasibnya baik biasanya usahanya sungguh-sungguh. Dalam hal ini berusaha menjadi orang kreatif. Nah, itu dia sedikit pembahasan ya tentang dalil perintah kreatif. Di sini Bapak menemukan dari sumber yang lain ya, dari salah satu laman di internet, pembahasan tentang kreatif. Di sini juga ada pembahasan tentang inovatif yang nanti kita akan bahas ya. Oke, yang pertama adalah kreatif dan kreativitas. Kata kreatif, ini pengertiannya dulu ya, kita ulangi lagi. Kata kreatif secara etimologi berasal dari bahasa Inggris to create, yang berarti membuat atau menciptakan. Dengan demikian, kreatif dapat dimaknai menciptakan suatu ide atau konsep dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, itu dia pengertian kreatif secara etimologi. Kemudian, bagaimana pengertian kreatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kata kreatif memiliki pengertian memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Sementara itu, kreativitas berarti kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Kita lanjutkan. Bentuk-bentuk kreativitas, jadi materi ini sebagai tambahan ya, tidak ada di buku soalnya. Yang pertama, kreativitas dari segi ide, kemudian produk, ada juga kreativitas dari gagasan. Yang pertama, ide, pemikiran yang kreatif dapat mengantarkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Ide di sini belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ide di sini adalah ide yang unik. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Kemudian, dari segi produk merupakan salah satu bentuk kreativitas pula. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif, sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Produk di sini dapat berupa barang ataupun jasa. Yang ketiga, gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah.
Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan seperti melalui buku, publikasi, dan lain-lain. Nah, itu dia bentuk-bentuk kreativitas. Kemudian ada ciri-ciri orang kreatif. Di buku juga ada ya. Nah, sekarang kita ke contohnya. Apa saja contoh kreatif atau contoh kreativitas ya? Di sini ada beberapa contoh kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada drum yang bisa diubah fungsinya dengan kreativitas. Diubah menjadi apa? Diubah menjadi bangku yang cantik. Nah, tentu kalian pernah menemukan ya tempat duduk atau kursi yang terbuat dari drum dan sudah dicat warna-warni, gitu ya. Atau juga ketika kalian berkunjung ke rumah sanak saudara, teman, atau siapa saja, di ruang tamunya ada atau di teras rumahnya ada kursi dan meja yang terbuat dari karet ban bekas, karet ban mobil ya, ban mobil bekas disulap menjadi kursi dan meja. Nah, itu adalah contoh kreativitas. Kemudian di sini ada juga buku bekas yang dijadikan pot. Kemudian ada benda yang rusak seperti roda sepeda dapat dimanfaatkan sebagai gantungan baju. Kemudian di sini ada juga membuat kebun vertikal menggunakan botol bekas, gitu ya. Jadi media tanamnya menggunakan botol bekas, atau contohnya hidroponik ya, itu menggunakan botol bekas. Atau menggunakan styrofoam ya, ada ya yang menanam sayuran, si tanahnya disimpan di styrofoam. Nah, jadi menanam kangkung, menanam sayur-sayuran itu di styrofoam, menggunakan styrofoam. Karena terbatasnya lahan, tidak adanya tanah untuk berkebun. Oke, kita bahas materi berikutnya yaitu tentang produktif. Yang pertama, pengertian produktif. Pengertian produktif adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu. Kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu. Nah, itu pengertian di buku yang kalian pegang ya. Bapak juga menemukan pengertian produktif yang lain dan contohnya juga. Di sini pengertian produktif adalah sesuatu hal yang bisa menghasilkan atau mendatangkan keuntungan secara besar atau banyak. Kemudian ada juga definisi produktif yang lain, sikap yang berkonsep hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini menurut Bambang Tricahyono. Oke, bagaimana produktif menurut Islam? Di sini ada ya, suatu sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Produktif menurut Islam adalah berkarya atau menghasilkan sesuatu, menghasilkan produk yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, kemudian masih di bahasan tentang produktif. Kata produktif berasal dari bahasa Inggris product yang memiliki arti hasil. Dikembangkan lagi menjadi produktif yang berarti menghasilkan. Menghasilkan karya, menghasilkan benda, menghasilkan sesuatu, itu disebut produktif. Jadi secara umum, pengertian produktif adalah sebuah kegiatan yang menghasilkan sesuatu seperti benda, menghasilkan karya ya, dalam bentuk benda contohnya. Oke, contohnya di sini ada pohon mangga yang berbuah sangat banyak. Hal ini berarti pohon mangga itu produktif. Kalau pohon mangganya berbuahnya hanya 1-2 dalam hitungan jari, ya berarti pohon mangga itu tidak produktif. Seperti pengertian produktif menurut KBBI di sini adalah produktif sesuatu hal yang bersifat mampu dalam menghasilkan dalam jumlah yang besar. Jadi produktif itu menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu, menghasilkan benda dalam jumlah yang sangat banyak atau besar. Tadi contohnya adalah pohon mangga berbuah sangat lebat, berarti pohon mangga itu produktif. Kemudian pabrik bisa menghasilkan 1000 kertas per hari, berarti pabrik itu
produktif. Kalau pabrik kertasnya hanya menghasilkan kertas 100 per hari, ya berarti tidak produktif. Atau contohnya begini, karena ada kaitannya kreatif dan produktif. Misalnya orang kreatif itu berhasil membuat tas dari bekas kopi ya. Nah, saset kopi sasetan itu kan sering dibuang. Nah, oleh orang itu dibuat menjadi tas misalnya. Kan kalian pernah melihat ya, tas jinjing yang terbuat dari bekas kopi saset atau dari bekas sabun ya, sabun colek. Nah, wadahnya itu disulap menjadi tas jinjing untuk belanjaan misalnya. Kemudian, tidak hanya satu yang dibuat tas dari bekas sabun atau bekas kopi itu, tapi dia sehari bisa membuat 1000 misalnya, 1000 tas. Nah, itu adalah produktif. Menghasilkan dalam jumlah yang sangat besar. Nah, itu ya pengertian produktif. Oke, sampai sini Bapak harap kalian mengerti ya. Kita lanjutkan ke inovatif. Halaman 41. Pengertian inovatif. Kemampuan seseorang memperbaharui sesuatu agar sesuatu itu lebih baik dan berkualitas. Itu pengertian inovatif. Di sini contohnya adalah rumah yang modelnya sudah kuno diperbaiki dari model sampai dengan pengecatannya, sehingga rumah itu yang tadinya kuno menjadi rumah yang modern atau direnovasi lah. Itu adalah inovatif. Memperbaharui yang sudah ada agar menjadi lebih baik atau lebih berkualitas, itu disebut inovatif. Jadi barangnya sudah ada, karyanya sudah ada. Kemudian dalil perintah inovatif sama juga ya, seperti kreatif dan produktif, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. Kita kembali ke laman yang tadi membahas tentang kreatif ya. Kita ke pembahasan inovasi dan inovatif. Oke, pengertiannya dulu ya. Tadi sudah, tapi sekarang menurut versi ini ya, versi di laman ini. Menurut KBBI, inovasi memiliki arti penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Jadi, inovasi itu atau inovatif itu sudah ada gitu. Tapi diperbaharui gitu ya. Nah, diperbaharui. Sementara itu, kata inovatif berarti bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru. Di sini, inovasi bermanfaat untuk menyempurnakan ataupun meningkatkan fungsi dari pemanfaatan suatu produk atau sumber daya. Tujuannya adalah agar manusia bisa mendapatkan manfaat yang lebih. Inovasi sendiri telah merambah pada berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, komunikasi, dan lain-lain. Ya, dalam komunikasi contohnya. Kalau dulu hanya ada telepon dan SMS saja, sekarang bisa video call. Itu inovasi di bidang komunikasi atau teknologi ya. Kemudian ke pembahasan berikutnya bentuk-bentuk inovasi. Ada inovasi produk, inovasi pendidikan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi teknologi. Dan yang terakhir adalah inovasi kebudayaan. Inovasi produk. Produk berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik primer maupun sekunder. Bentuk inovasi produk contohnya pemanfaatan air sebagai pengganti bensin. Seperti yang kita ketahui, kendaraan saat ini menggunakan bensin. Adakah kendaraan yang menggunakan air? Ada, gitu ya. Sudah berhasil ditemukan kendaraan yang menggunakan air. Atau bensin diganti dengan listrik. Ada kendaraan listrik. Atau diganti memanfaatkan tenaga matahari. Nah, kendaraan yang memanfaatkan tenaga matahari untuk bergerak. Itu ada. Kemudian di sini inovasi pendidikan. Contohnya ketika Indonesia merdeka tidak ada kurikulum anti korupsi. Sekarang di beberapa sekolah ada penerapan kurikulum anti korupsi. Yang ketiga, inovasi pelayanan publik. Contohnya adalah membayar pajak. Membayar pajak itu dulu, sebelum ada inovasi, harus langsung. Kalau sekarang, banyak aplikasi. Tinggal buka HP-nya, yang sudah terinstall ya, aplikasi bayar pajak. Tinggal buka aplikasi di HP, langsung bayar,
Bahkan bayarnya tidak perlu ambil dulu uang ke bank, karena sudah ada aplikasi e-banking di HP-nya. Dibayarnya melalui e-banking. Nah itu inovasi pelayanan publik. Ya, tidak harus kita nih yang dirancang, tidak harus ke Ciamis gitu. Sekarang dimudahkan dengan adanya itu aplikasi ya. Jadi pelayanan publiknya bisa dilakukan secara online, secara daring. Kemudian ada inovasi di bidang teknologi, contohnya di sini adalah media sosial, Facebook, Twitter, Instagram ya. Nah, dulu ada, zaman Bapak itu ada Friendster, tapi tidak seperti Facebook ya, tidak seperti Twitter. Nah, itu sangat jauh sekali berbeda. Nah, itu inovasi, contoh inovasi di bidang teknologi ya. Jadi Friendster itu tidak seperti Facebook yang bisa dulu memang di awal-awal Facebook juga paling update status gitu saja, tapi ternyata sekarang diperbaharui, ada Facebook Messenger. Kita bisa mengirim file, mengirim foto, mengirim lagu, bahkan video call ya. Nah, itu inovasi di bidang teknologi. Kemudian di sini ada contoh ya, kita ke contoh langsung. Contoh dari inovasi salah satunya adalah penemuan pesawat terbang. Pesawat terbang dari masa ke masa itu berubah ya. Berubah. Bahkan sekarang itu sudah ditemukan pesawat tanpa awak. Bahkan pesawat tempur itu beberapa negara sudah bisa membuat pesawat tempur yang tidak bisa terdeteksi oleh radar, yaitu pesawat siluman ya. Ada juga pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh manusia dari darat. Gitu ya. Kemudian di sini contohnya adalah penemuan telepon. Kalau dulu yang seperti sudah Bapak sebutkan, telepon itu ya fungsinya telepon dan teks saja, SMS saja. Kalau sekarang telepon, khususnya telepon seluler ya, berubah fungsinya. Bisa digunakan mendengarkan musik gitu ya. Kemudian mengirim foto, mengirim dokumen, dan yang lain-lainnya. Bahkan beberapa fungsi PC atau laptop itu ada yang tergantikan oleh telepon seluler. Nah, itu adalah inovasi-inovasi di bidang teknologi ya. Baik, itu dia pembahasan tentang kreatif, produktif, dan inovatif. Bapak harap kalian semua bisa paham ya. Silahkan jangan hanya terpaku pada satu sumber saja atau dari buku saja. Silahkan browsing lagi atau cari buku lain yang membahas tentang kreatif, produktif, dan inovatif. Untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah materi yang akan kita bahas adalah adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan materi kali ini banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.